Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan benar-benar mikirin soal pilihan yang Anda buat setiap hari? Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas salah satu pertanyaan paling tua dan paling dalam di dunia filsafat, soal kehendak bebas. Sebenarnya, Anda nih kapten dari kapal Anda sendiri, atau jangan-jangan cuma penumpang yang ikut arus aja? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh pikirin sebentar, keputusan Anda untuk nonton tayangan ini atau pilihan sarapan Anda tadi pagi, itu beneran datang dari Anda bukan sih? Atau jangan-jangan itu semua cuma bagian dari sebuah skrip raksasa yang udah ditulis tanpa kita sadari? Nah ini dia nih, konflik utama yang akan kita jelajahi. Oke, sebelum kita makin jauh, ada baiknya kita mundur sedikit. Lihat dulu akarnya. Mari kita mulai perjalanan kita dengan menengok argumen-argumen filosofis klasik yang udah membentuk medan pertempuran ide ini selama ribuan tahun. Jadi, inti dari kehendak bebas itu sederhana, gagasan bahwa kita bisa memilih. Konsep ini krusial banget loh, karena ini jadi fondasi dari semua hal tentang tanggung jawab moral. Coba bayangin, kalau kita nggak punya kemampuan memilih, apa kita bisa memuji seseorang atas kebaikannya atau menyalahkan atas kejahatannya? Nah, karena itulah, filsuf David Hume sampai menyebutnya pertanyaan paling kontroversial dalam metafisika. Nah, di sini mulai seru nih. Ada 3 kubu utama dalam perdebatan ini. Pertama, kaum libertarian yang percaya kita ini adalah kapten kapal kita. Masa depan itu kanvas kosong. Kedua, kebalikannya, determinisme keras, yang bilang kita ini cuma penumpang. Semua udah ada jalurnya, pilihan itu cuma ilusi. Terus ada yang ketiga, kompatibilisme, yang dianut banyak filosof modern. Pandangan ini bilang, oke, perjalanannya mungkin emang udah ditentuin, tapi kita ini penumpang yang bahagia karena kita bebas bertindak sesuai kemauan kita, meskipun kemauan itu sendiri dibentuk oleh banyak faktor. Oke, tadi kita udah ngobrolin dari sisi filsafat. Tapi, itu baru setengah cerita loh. Sekarang mari kita beralih dan melihat bagaimana alam semesta itu sendiri punya aturan main yang kaku. Dan, jujur aja, nggak bisa diganggu-gugat. Aturan yang sepertinya membatasi kebebasan kita. Angka ini bukan sekedar angka biasa. Ini adalah kecepatan cahaya, batas kecepatan mutlak di alam semesta. Nggak ada informasi, nggak ada sebab akibat, nggak ada apapun yang bisa bergerak lebih cepat dari ini. Anggap saja, ini tembok raksasa yang nggak akan pernah bisa kita tembus. Terus, apa hubungannya sama pilihan kita? Nah, ini dia. Konsekuensinya gede banget karena adanya batas kecepatan ini, setiap pilihan yang Anda buat itu sebenarnya terjebak di dalam sebuah gelembung sebab akibat yang disebut kerucut cahaya. Artinya, Anda cuma bisa memengaruhi apa yang ada di dalam gelembung itu. Apapun di luarnya, lupakan. Ini jadi argumen yang kuat banget untuk gagasan alam semesta yang deterministik. Dan kalau kita lihat dari skala yang lebih besar, gambaran ini jadi makin jelas. Alam semesta kita ini terus mengembang, menuju satu akhir yang tak terelakkan, kondisi yang disebut ilmuwan sebagai kematian panas, di mana semua energi sudah tersebar merata dan nggak ada lagi yang bisa terjadi. Seolah-olah skrip kosmik ini emang udah punya bab terakhirnya. Masa depan itu kelihatannya jalan satu arah. Tapi, tunggu dulu. Tepat pas kita ngerasa semuanya udah pasti, udah ada aturannya, kita masuk ke dunia yang super aneh. Mekanika kuantum. Sebuah dunia misterius, di mana aturan-aturan fisika yang kaku tadi, tiba-tiba jadi lentur. Oke, kita coba pahami pelan-pelan ya. Ini eksperimen celah ganda yang sangat terkenal. Jadi kita tembakkan partikel kecil ke layar, kalau nggak kita intip, partikelnya berperilaku aneh kayak ombak, lewat 2 celah sekaligus. Tapi saat kita coba amati, coba kita lihat partikelnya lewat mana, boom, sifat ombaknya langsung hilang. Partikelnya jadi kayak peluru biasa. Realitas berubah cuma karena kita ngeliatin. Aneh banget kan? Nah, poin krusialnya ya ini. Eksperimen yang bikin pusing ini nunjukin kalau realitas di level paling dasar itu tampaknya nunggu ada yang ngamatin buat jadi nyata. Tanpa pengamatan, semuanya itu cuma lautan kemungkinan yang belum terjadi. Jadi gimana dong? Di satu sisi, alam semesta kelihatan deterministik, tapi di sisi lain, ada dunia kuantum yang super aneh ini. Nah, gimana kalau kita coba pakai sebuah metafora baru, cara pikir baru yang menggabungkan fisika dan filsafat, yang menawarkan sudut pandang yang benar-benar segar? Pertama, bayangkan gelombang. Di level kuantum, alam semesta itu bukan kumpulan benda padat, tapi lebih kayak lautan kemungkinan tanpa batas, di mana segala sesuatu bisa terjadi secara bersamaan. Ini adalah ladang potensi yang murni. Selanjutnya, papan selancar. Papan selancar ini adalah kesadaran Anda. Poin pentingnya nih, kesadaran Anda nggak menciptakan ombak probabilitas itu, tapi kehadiran kesadaran Anda di atas papan inilah yang seolah-olah meruntuhkan lautan kemungkinan itu menjadi satu jalur spesifik, menjadi realitas yang Anda alami saat ini.
Dan yang terakhir, tepi pantai. Tepi pantai ini adalah hukum fisika yang nggak bisa diubah, seperti kecepatan cahaya tadi. Ini adalah batas absolut, dinding arena bermain Anda. Jadi, kebebasan Anda bukan terletak pada kemampuan mengubah pantainya, tapi pada bagaimana cara Anda berselancar di atas ombak-ombak yang ada di dalam batas-batas itu. Nah, konsep ini bisa kita sebut determinisme dinamis. Ini nggak menyangkal kalau jalur-jalur itu mungkin memang ditentukan oleh fisika, tapi ini membingkai ulang peran kita. Kita adalah navigator yang sadar, yang pengalamannya itu sendiri, yang mengubah lautan probabilitas menjadi satu cerita yang nyata. Oke, setelah semua pembahasan fisika dan filsafat yang lumayan berat ini, mari kita kembali ke pertanyaan paling mendasar dan lihat apa artinya ini semua bagi identitas Anda. Jadi, sekarang pertanyaannya bukan lagi sekedar kehendak bebas lawan determinisme. Pertanyaannya jadi lebih ke identitas. Anda melihat diri Anda sebagai siapa? Apakah cuma mesin biologis yang sekedar menjalankan program, atau sebagai peselancar kosmik yang kesadarannya secara aktif menavigasi takdir yang fleksibel dan mengubah probabilitas menjadi pengalaman nyata? Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir yang cukup provokatif. Mungkin saja, peran Anda di alam semesta ini jauh lebih penting daripada yang pernah Anda bayangkan. Kalau realitas memang butuh seorang pengamat untuk menjadi nyata, maka tanpa Anda, sang pengamat, apakah alam semesta ini punya cerita sama sekali? Coba renungkan. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak setelah bikin keputusan? Mungkin yang sepele ya, pilih kopi atau teh pagi ini. Terus Anda bertanya, apa pilihan itu beneran pilihan saya? Atau itu cuma, hasil akhir dari rantai sebab akibat yang panjang banget, yang mungkin dimulai sejak alam semesta ada? Wah, ini pertanyaan yang kalau dipikirin dalam-dalam bisa bikin kopi jadi nggak kerasa lagi rasanya. Anda baru saja menyentuh inti dari perdebatan paling tua mungkin ya dalam filsafat dan sains. Kehendak bebas atau free will. Filsuf David Hume bahkan bilang ini pertanyaan paling kontroversial dalam metafisika. Dan kelihatannya kontroversinya masih panas sampai sekarang ya. Nah, berdasarkan materi yang Anda bawa, kita akan coba bedah tuntas topik ini. Kita akan mulai dari pandangan klasik para filsuf, lalu kita masuk ke batasan-batasan yang ternyata keras banget dari fisika. Sampai akhirnya kita jelajahi sebuah ide yang menurut saya sangat menarik dari sumber Anda. Gimana kalau kesadaran kita itu bukan kapten kapal, tapi justru seorang peselancar di atas ombak probabilitas? Betul sekali. Kita akan telusuri argumen-argumen utamanya. Kita lihat bagaimana hukum alam semesta seolah-olah ya membangun penjara di sekitar kita. Lalu kita cari tahu apa jangan-jangan fisika kuantum justru kasih kita kunci buat keluar dari penjara itu. Oke, mari kita mulai dari dasarnya. Sebelum kita loncat ke dunia kuantum yang rumit, pandangan utamanya selama ini apa aja sih soal kehendak bebas? Jadi secara garis besar, ada 3 kubu utama. Yang pertama itu namanya determinisme keras. Pandangan ini jujur saja cukup brutal. Katanya kehendak bebas itu cuma ilusi. Titik. Setiap kejadian termasuk pikiran Anda, pilihan Anda, itu semua adalah hasil yang nggak bisa dihindari dari sebab-sebab sebelumnya. Genetik, lingkungan, hukum fisika, semuanya itu konspirasi kosmik yang bikin Anda pilih teh pagi ini. Jadi kita ini cuma seperti bola biliar terakhir di meja ya, yang bergerak karena ditabrak bola lain, yang ditabrak stick, dan seterusnya, sampai ke dentuman besar. Analogi itu pas sekali, sering banget dipakai. Tapi di ujung spektrum yang benar-benar berlawanan, ada libertarianisme. Ini kebalikannya. Penganutnya percaya manusia itu benar-benar agen bebas. Mereka bilang pasti ada semacam ruang gerak di dalam realitas, mungkin di level kuantum yang super kecil, di mana hukum sebab akibat yang kaku itu agak longgar. Di sanalah kebebasan sejati kita ada. Jadi di satu sisi kita ini cuma wayang, di sisi lain kita ini dalangnya. Lalu, apa ada jalan tengahnya? Ada, dan ini pandangan mayoritas filsuf modern, namanya compatibilism. Idenya adalah kehendak bebas dan determinisme itu sebenarnya bisa akur kok. Caranya, dengan mendefinisikan ulang kata bebas. Menurut mereka, Anda itu dianggap bebas selama Anda bisa bertindak sesuai keinginan Anda, tanpa ada paksaan dari luar, gitu. Nggak ada yang nodongin pistol misalnya. Tunggu. Ini saya masih agak bingung. Kalau keinginan saya untuk pilih teh itu sendiri sudah ditentukan, entah oleh kadar gula darah saya atau iklan yang saya lihat semalam. Bukankah kebebasan untuk mengikuti keinginan itu cuma ilusi yang lebih canggih dong?
Rasanya seperti saya bebas pilih makanan apapun dari menu, padahal kokinya udah nentuin menunya dari awal. Nah, pertanyaan Anda itu tepat sasaran, dan ini kritik utama untuk compatibilism. Tapi mereka menjawab, yang penting itu otonomi internal. Selama keinginan itu datang dari dalam diri Anda, dari kepribadian Anda, nilai-nilai Anda, maka itu bebas. Meskipun kepribadian itu sendiri dibentuk oleh masa lalu. Tapi sains modern justru kasih amunisi baru buat kaum determinis. Ada eksperimen terkenal oleh Benjamin Libet. Iya, saya ingat pernah baca soal itu. Yang tentang aktivitas otak mendahului kesadaran kita kan? Tepat. Eksperimen itu menunjukkan ada aktivitas di otak namanya potensial kesiapan yang muncul beberapa ratus milidetik sebelum orang itu sadar bahwa dia sudah membuat keputusan. Misalnya untuk gerakin jari. Seolah-olah otaknya udah mutusin duluan. Kesadaran kita baru dikasih memo setelahnya. Wah, implikasinya besar sekali ya, terutama untuk hal seperti tanggung jawab moral. Kalau otak saya yang memutuskan, apa saya masih bisa disalahkan sepenuhnya? Gimana kaum kompatibilis merespons temuan ini? Mereka berargumen kalau Libet itu kan cuma mengukur dorongan motorik yang sederhana, bukan keputusan kompleks kayak milih pasangan hidup. Dan mereka juga bilang, kesadaran mungkin nggak memulai, tapi dia punya semacam hak veto. Jadi otak mungkin kasih dorongan, ayo gerak. Tapi kesadaran bisa bilang, jangan. Perdebatannya masih panas, tapi ini nunjukin betapa rumitnya hubungan antara otak, pikiran, dan rasa aku. Oke, jadi dari filsafat dan ilmu saraf aja udah pusing ya. Tapi gambaran ini jadi lebih suram lagi kalau kita lihat dari skala kosmik kan? Materi yang kita bahas ini menunjukkan kebebasan kita itu bukan cuma diperdebatkan, tapi secara harfiah dibatasi hukum fisika. Seperti kita ada di penjara yang dindingnya nggak kelihatan. Betul sekali. Kalau kita zoom out dari otak kita nemu beberapa batasan fundamental. Yang pertama, dan paling terkenal ya, batas kecepatan cahaya. Ini bukan cuma soal seberapa cepat kita bisa ke Mars loh, ini batas absolut transfer informasi. Artinya, semua yang bisa Anda pengaruhi, setiap pilihan Anda itu terbatas di dalam kerucut cahaya Anda. Anda nggak bisa memilih untuk secara instan mengubah sesuatu di galaksi Andromeda misalnya. Oke, jadi kehendak kita punya area jangkauannya sendiri. Masuk akal. Tapi ada batasan yang lebih besar lagi kan? Sesuatu yang berhubungan dengan nasib akhir alam semesta. Ya, dan ini jauh lebih final. Kita tahu alam semesta terus mengembang karena energi gelap. Galaksi-galaksi saling menjauh, dan lebih dari itu alam semesta ini bergerak ke satu skrip akhir yang tampaknya nggak terhindarkan. Namanya kematian panas atau heat death. Kondisi di mana semua energi sudah tersebar merata, suhu mendekati nol mutlak, nggak ada lagi proses yang bisa terjadi. Secara kosmik, masa depan itu kelihatannya sudah terkunci oleh persamaan-persamaan fisika. Jadi pada skala terbesar, kita ini seperti berada di dalam mobil yang melaju di jalan tol satu arah. Tujuannya sudah pasti. Kita mungkin bisa pilih mau duduk di kursi mana, mau dengerin lagu apa, tapi kita sama sekali nggak bisa mengubah tujuan akhirnya. Analogi yang sangat tepat. Mendengar tentang kematian panas alam semesta bikin perdebatan soal kopi atau teh tadi pagi jadi terasa sangat tidak penting ya. Tapi mungkin itu justru yang membuat pilihan-pilihan kecil kita jadi berarti. Karena hanya itulah arena bermain yang kita punya di dalam sistem yang arah jangka panjangnya sudah terkunci. Oke, jadi gambaran dari fisika klasik ini kedengarnya suram banget ya. Seolah kita benar-benar nggak punya kendali. Tapi saya ingat dari materi Anda, ada satu bidang fisika yang justru bikin semuanya jadi aneh dan sama sekali nggak terduga. Kita masuk ke dunia kuantum kan? Nah, benar. Disinilah ceritanya berbelok tajam. Kalau fisika klasik membangun penjara, fisika kuantum seolah-olah menemukan celah di dindingnya. Contoh terbaiknya itu eksperimen celah ganda. Gampangnya begini, kalau Anda tambahkan partikel, misalnya elektron, ke arah layar dengan 2 celah, sesuatu yang ajaib terjadi. Saat Anda tidak mengamati, partikel itu nggak lewat satu celah, dia berperilaku seperti gelombang probabilitas, melewati kedua celah secara bersamaan. Seperti hantu yang bisa menembus 2 pintu sekaligus. Tapi apa yang terjadi kalau kita coba intip? Buat lihat dia lewat celah yang mana sebenarnya. Nah, disitulah keanehannya. Saat Anda pasang detektor untuk mengamati, perilakunya langsung berubah. Gelombang probabilitas itu runtuh. Si partikel berhenti jadi gelombang kemungkinan dan jadi partikel fisik nyata yang cuma lewat satu celah.
persis seperti bola kecil biasa. Seolah-olah tindakan pengamatan itu sendiri memaksa alam semesta untuk memilih satu realitas. Fenomena ini yang disebut efek pengamat. Sekarang saya mulai paham. Jadi efek pengamat itu bukan berarti kita bisa mengubah realitas dengan kekuatan pikiran kayak di film ya. Tapi, tindakan observasi itu sendiri adalah bagian dari sistem fisika yang menentukan hasil akhirnya. Itu jauh lebih halus, tapi tetap luar biasa. Tepat sekali. Dan ini memicu perdebatan sengit loh. Apakah keruntuhan itu disebabkan interaksi fisik dengan alat ukur? Atau, dan ini ide yang sangat radikal, apakah kesadaran kita, tindakan mengamati itu sendiri, yang memaksa alam semesta untuk memilih? Nah, dari sinilah sumber yang Anda berikan itu menawarkan sebuah perspektif baru yang radikal, yang mencoba menghubungkan semua titik ini. Bagaimana jika kehendak bebas itu bukan tentang menciptakan realitas dari nol, tapi tentang menyaksikan realitas menjadi ada? Ini lompatan konseptual yang besar. Tesis ini dimulai dengan asumsi dasar, bahwa kesadaran itu bukan produk sampingan otak, tapi properti fundamental alam semesta. Mungkin partikel terkecil pun punya semacam proto-kesadaran. Dari situ muncullah metafora yang kuat ini, kesadaran sebagai peselancar. Peselancar di samudera probabilitas, saya suka namanya. Tapi tolong jelaskan lebih lanjut, gimana cara kerjanya? Bayangkan begini, gelombang di lautan itu adalah seluruh probabilitas kuantum yang ada. Semua jalan yang mungkin di dalam labirin alam semesta. Ini takdir yang fleksibel lah. Lalu, papan selancar itu adalah kesadaran Anda. Dan yang terpenting, tindakan berselancar adalah momen saat Anda menggunakan kesadaran untuk mengamati. Anda tidak menciptakan gelombang itu, hukum fisika yang membuatnya. Tapi dengan berdiri di atas papan, dengan menjadi sadar, Anda memilih rute mana di antara gelombang-gelombang yang sudah ada yang akan menjadi pengalaman subjektif Anda. Anda memaksa satu jalur probabilitas menjadi nyata. Bagi Anda. Tunggu dulu, kalau jalurnya memang sudah ada sebagai kemungkinan, bukankah ini cuma determinisme dengan nama lain yang lebih keren? Di mana letak kebebasannya kalau kita cuma bisa milih dari menu yang sudah disiapkan alam semesta? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Kebebasannya bukan pada kemampuan menciptakan gelombang baru. Kebebasannya terletak pada fakta bahwa tanpa tindakan sadar Anda untuk mengamati, semua gelombang itu tetap hanya potensi, belum nyata. Tindakan Anda berselancar itulah yang mengubah potensi menjadi aktualitas. Inilah yang disebut determinisme dinamis. Jalurnya mungkin ada sebagai probabilitas, tapi pengalaman membuat salah satu jalur itu jadi kisah nyata. Itu tindakan bebas yang paling fundamental. Oh, jadi alam semesta ini seperti buku pilih petualanganmu sendiri dalam skala kosmik. Halaman-halamannya sudah ditulis sebagai kemungkinan, tapi kita yang memilih untuk membuka halaman 12, bukan halaman 13. Dan dengan begitu membuat cerita itu menjadi nyata bagi kita. Analogi yang sangat bagus. Dan jangan lupakan elemen terakhir. Pantai. Pantai adalah batasan akhir yang mutlak, seperti kecepatan cahaya atau kematian panas tadi. Sejauh apapun Anda berselancar, sehebat apapun Anda pilih gelombang, Anda nggak bisa melewati batas pantai itu. Pandangan ini menarik karena ia nggak mencoba membantah sains, justru merangkulnya. Oke, bagaimana cara pandangan ini menjawab dilema-dilema yang tadi kita diskusikan? Soal fisika misalnya. Pertama, dia mengakui batasan fisika. Kecepatan cahaya dan nasib akhir alam semesta itu adalah dinding labirin atau bentuk pantai. Kita bebas di dalam lautan, tapi nggak bisa mengubah pantainya. Lalu, dia juga mencoba menjawab teka-teki ilmu saraf. Kenapa otak tampak memutuskan lebih dulu? Itu karena kesadaran kita nggak sedang memerintahkan dari nol. Tapi, kesadaran kita adalah proses mengalami keruntuhan probabilitas yang sudah terjadi di level subatomik otak kita. Kesadaran itu proses menyaksikan pilihan itu menjadi nyata, bukan penyebab utamanya. Jadi kesadaran kita itu seperti penonton di barisan depan sebuah pertunjukan sulap. Kita nggak tahu triknya di belakang panggung, tapi kehadiran kita sebagai penonton itulah yang membuat pertunjukan itu terjadi. Tepat. Dan yang terpenting, pendekatan ini mencoba mendamaikan kontradiksi antara takdir dan kehendak bebas. Mereka bukan lagi musuh. Takdir adalah keseluruhan peta lautan probabilitas. Semua gelombang yang mungkin ada. Dan kehendak bebas adalah tindakan Anda mengarahkan papan selancar, memilih gelombang mana yang akan Anda tunggangi, dan membuatnya menjadi pengalaman nyata Anda. Jadi, setelah perjalanan panjang ini, apa artinya semua ini?
Kita sudah lihat argumen filosofis, batasan fisika yang keras, keanehan dunia kuantum, dan sebuah gagasan baru yang memposisikan Anda, sang pengamat, sebagai pusat dari terwujudnya realitas. Pertanyaannya bukan lagi apakah saya bebas memilih, melainkan peran apa yang dimainkan kesadaran saya dalam mewujudkan kenyataan. Pilihan kita mungkin terbatas oleh hukum alam ya, tapi tindakan mengamati dan mengalami pilihan itulah yang memberikan cerita pada alam semesta. Dan ini membawa kita pada pemikiran penutup yang sangat provokatif dari materi Anda. Pada akhirnya, ini semua seolah menawarkan Anda untuk memilih kebenaran Anda sendiri. Apakah Anda hanya sebuah mesin biologis canggih yang bergerak dalam skrip yang sudah pasti? Atau apakah Anda adalah kesadaran yang sedang berselancar di samudra kemungkinan, mengubah probabilitas menjadi realita melalui setiap detik pengamatan Anda? Karena ada satu pemikiran terakhir yang patut direnungkan. Tanpa Anda, sang pengamat, alam semesta mungkin ada, tapi ia tidak punya cerita.